Saudara, selain mengungkap kasus pemerasan Bribka Madih oleh oknum penyidik, polisi juga mengungkap kasus hukum yang menyeret Madih. Polisi menyebut Madih dilaporkan atas kasus pendudukan lahan oleh warga dan diduga mengganggu aktivitas warga atas pos yang ia buat. Hal lainnya, Madih pun pernah dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya atas 2 kasus KDRT, yakni pada tahun 2014 dan tahun 2022 oleh kedua istrinya. Tahun 2014, yang bersangkutan telah dilaporkan oleh istri sahnya atas nama SK, sudah cerai ya, pertama, terkait KDRT. Ini tahun 2014. Madih mendirikan pos dan plang di dekat plang ya. Kemudian mengganggu aktivitas para pengguna jalan lainnya untuk menduduki lahan tersebut. Ini tidak dibenarkan. Seorang anggota polisi dan dia bukan sebagai eksekutorial. Tidak punya otoritas seperti itu. Lebih lengkap soal ini kita bergabung segera dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang bergabung dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus pemerasan polisi oleh polisi ini. Putu, Polda Metro Jaya menyebut akan ada konfrontasi antara Bribka Madih dengan oknum penyidik ini yang disebut meminta hadiah dalam tanda kutip. Apakah itu sudah terlaksana atau baru akan direncanakan dilakukan? Ya, selamat petang Tiffal dan juga saudara. Pada pekan ini, ya ini pada Jumat lalu sebetulnya Madih dan juga dari pihak Polda Metro Jaya ini sudah bertemu untuk kemudian membahas terkait dengan perkara yang saat ini sedang viral dibicarakan baik itu di media sosial ataupun juga di kalangan masyarakat terkait dengan adanya tudingan ataupun dugaan pemerasan antar polisi terkait dengan kasus tanah yang saat ini juga tengah diurus oleh Madih. Tetapi memang secara detail ini belum disampaikan karena kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari Polda Metro Jaya, kemudian juga pernyataan dari Madih sampai dengan saat ini juga menemui banyak perbedaan. Seperti yang disampaikan oleh Madih beberapa hari sebelum ini, kemarin juga disampaikan bahwa kasus yang saat ini tengah dilaporkan oleh Madih ini sudah berjalan cukup lama, bahkan lebih dari 10 tahun, mengingat bagaimana kemudian laporan ini sudah ada dari tahun 2011. Menurut keterangan dari Madih, ini intinya adalah memiliki lahan seluas lebih dari sekitar 6.000 lahan pada awalnya yang kemudian diperkarakan karena dianggap diserobot oleh pihak tertentu yang kemudian lahan ini dijadikan sebagai komplek perumahan. Nah, yang kemudian coba dilakukan oleh Madih adalah memperjelas terkait dengan perkara ini bagaimana kemudian disampaikan oleh Madih ada 1.800 meter persegi tanah yang sampai dengan saat ini masih dibayar pajaknya oleh Madih dan juga keluarga. Tetapi kasus tersebut bukannya menemukan titik terang, justru berdasarkan keterangan dari Madih, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ini minta uang pelicin dan juga meminta imbalan, yakni uang sebesar 100 juta rupiah dan juga meminta lahan seluas 1.000 meter persegi. Tetapi hal ini dibantah oleh Polda Metro Jaya mengingat Madih juga sempat menyampaikan bahwa sudah mengadu, sudah melapor ke Propam Polda Metro Jaya tetapi tidak ditindaklanjuti. Ini disampaikan oleh pihak dari Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas bahwa sebetulnya laporan tersebut tidak pernah ada. Justru yang masuk adalah laporan lain yang isinya adalah melaporkan Madih, baik itu terkait dengan adanya dalam tanda kutip aroganisme, bagaimana kemudian mencoba merusaklah, mengganggu ketertiban masyarakat, datang dengan seragam Polri, kemudian juga membawa sejumlah massa. Hal lain yang masuk ke Propam Polda Metro Jaya ini juga berkaitan dengan 2 kasus KDRT. Sementara untuk kasus terkait dengan adanya indikasi penyidik yang meminta uang ataupun juga imbalan ini tidak masuk ke Propam, baik itu yang ada di Polda Metro Jaya ataupun juga yang ada di Mabes Polri. Selanjutnya yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ini juga berkaitan dengan luas tanah yang dimiliki oleh Madih. Disampaikan Madih memiliki tanah yang cukup luas, kemudian juga sempat diminta imbalan sebanyak 1.000 meter persegi tanah yang ini diberikan atau diminta untuk diberikan kepada penyidik. Tetapi kalau berdasarkan temuan dari penyidikan atau penyelidikan awal, tanah yang dimiliki oleh Madih ini justru kurang dari 1.000 meter persegi dan sudah ada juga surat akta jual beli atau AJP, ini terbagi menjadi 9 yang secara sah sebetulnya tanah-tanah tersebut sudah dijual oleh ayah dari Madih. Sampai dengan saat
ini prosesnya masih terus berlanjut. Kita akan nantikan apakah pekan depan akan ada proses lainnya dari Polda Metro Jaya. Apakah nanti penyidik berinisial TG dengan pangkat AKP yang sudah pensiun ini akan dipertemukan secara langsung dengan Madi atau tidak. Karena berdasarkan informasi sementara yang dilakukan pada Jumat lalu, bentuknya ini bukan konfrontasi melainkan memeriksa keterangan dari Madi dan juga dari pihak terkait dengan sengketa yang terjadi dan juga adanya indikasi polisi memalak polisi. Tifal. Dari Mapolda Metro Jaya Niputu Trisnanda melaporkan. Terima kasih.